Ini aja. Oke. Allah. Recordnya dari HP gua. Oke. Assalamualaikum. Loh, tangannya kenapa begitu? Jangan bunyi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Riza Hidayatullah, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Riza Hidayatullah, mahasiswa Institut Seni Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Seni Pedalangan, program studi Seni Teater dengan NIM 231241005. Di sini aku akan ngelaporin. Loh, kok ngelaporin? Oke, assalamualaikum, jangan oke dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aulia Riza Hidayatullah, mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Seni Pedalangan, program studi Seni Teater dengan NIM 231241005. Di sini aku akan mempresentasikan hasil pengamatan aku atas sebuah buku. Bukunya berjudul Sosiologi Teater, Teori dan Penerapannya, yang dikarang oleh Nur Said. Diterbitkan oleh Gigi Pustaka Mandiri tahun bulan Maret 2017. Oke. Di sini aku melaksanakan tugas dari beliau, Bapak dosen terhebat. Terhebat. Beliau Bapak Akhir Maka Sarjana Seni, Magister Seni. Betul ya, Pak? Iya, betul. Saya sebagai mahasiswa akan mempresentasikan hasil pengamatan belajar saya atas buku ini. Nah, dalam hal sosiologi, sebelumnya aku kan mau bahas sosiologi teater, teori dan penerapannya. Dalam hal sosiologi dulu nih, dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain, maka sosiologi seni dan khususnya sosiologi teater itu termasuk bidang yang kurang berkembang gitu loh. Kok bisa? Bisa dong. Padahal nih disiplin-disiplin sosiologi sastra yang menjadi embrio lahirnya sosiologi seni itu berkembang cukup signifikan. Tapi kenapa sosiologi teater itu bidang yang kurang berkembang? Oke, kita bahas. Dalam buku ini ada 5 bab, ada 194 halaman kurang lebih, dan 5 bab itu aku bacain ya. Ada pendahuluan, kemudian dari teori mimesis ke sosiologi drama, dan teori yang ketiga nih, bab yang ketiga ada teori sosiologi drama Lucian Glotman. Yang keempat, menuju sosiologi pertunjukan teater, dan yang kelima itu kesimpulan. Oke, pada pendahuluannya terdapat latar belakang sosiologi teater. Latar belakangnya, backgroundnya itu. Salah satu paragrafnya di buku ini menyebutkan, buku ini menuturkan bahwa faktor sosioekonomi bisa berpengaruh terhadap modus presentasi satu pertunjukan. Kenapa? Nggak tahu. Jangan bahas gitu dulu dong, nanti dulu, jangan tanya-tanya dulu. Pengaruh itu tampak terhadap apa yang ditunjukkan gitu, waktu dan tempat pertunjukan juga. Pengaruh yang mempengaruhi, pengaruh yang tampak yang jelas terhadap apa yang dipertunjukkan, terhadap waktu pertunjukan, dan terhadap tempat pertunjukan. Oke. Kemudian sosiologi sebagai ilmu sosial sebenarnya belum berkarakter nih sebagai interdisipliner. Karena apa? Ada yang bisa tahu? Kalau ada yang tahu, jawab di kolom komentar, aku transfer sekarang juga. 1, 2, 3, waktu habis. Oke, aku jawab. Sosiologi sebagai ilmu sosial sebenarnya itu adalah karena sosiologi ini telah membatasi ruang lingkup interdisiplinernya sehingga sosiologi telah gagal mempelajari disiplin kesenian. Saya ulang, karena sosiologi telah membatasi ruang lingkup interdisiplinernya sehingga sosiologi telah gagal mempelajari disiplin kesenian. Nah, kemudian sosiologi enggan
apa namanya, dengan menggunakan imajinasi, nggak mau menggunakan imajinasi, kemudian invensi, kemudian permainan kreativitas, kemudian fantasi. Yang membedakan puitika dan mekanika. Ada juga dan yang membedakan fiksi dengan fakta gitu. Itu yang dimaksud dengan fantasi. Padahal bagi sosiologi teater sendiri, titik utamanya adalah teater dalam masyarakat. Ya, titik utamanya itu sendiri adalah teater dalam masyarakat. Kemudian unsur-unsur yang lebih dominan. Pada bab berikutnya ada subbab teori klasik tentang penciptaan seni. Tulisnya kecil banget sih. Penciptaan seni. Yang dalam konteks ini, manusia yang merasakan getaran keindahan akan mengadakan semacam identifikasi spiritual gitu dengan alam itu sendiri, bahkan alam memasuki kalbunya. Asik, kalbu nggak tuh? Kemudian mana tadi? Seperti telah disebutkan di atas tadi yang aku sebutin tadi, bahwa dalam pandangan dalam pandangan klasik alamlah yang merupakan sumber utama yang menggerakkan hati manusia, sehingga ia ini yang dimaksud manusia ya, sehingga ia dapat menikmati keindahan. Kedua, alam terus-menerus mengalami perubahan, pastinya dong, sehingga suatu peristiwa yang mengandung pengalaman estetik hanya bersifat sementara. Paham nggak? Kayak alam itu terus berubah, terus berkembang, sehingga apapun yang ada di alam itu bersifat sementara. Kayak misalkan terus berubah ya, kayak manusia deh contohnya. Manusia kayak, ini contoh ya, sebagai contoh, sifat manusia bisa berubah berujung apa sih, dari waktu ke waktu gitu. Jadi itu bersifat sementara, gak abadi. Itu yang dimaksud. Kemudian sampai mana tadi? Aduh, mana tadi? Kok jauh banget sih? Oke, penciptaan seni. Kemudian yang ketiga tadi, kedua ya, yang ketiga itu ada berbagai fakta yang ada itu menunjukkan bahwa alam mempengaruhi panca indera secara bersama sehingga timbul perasaan estetik. Oke. Yang keempat, dalam pengalaman estetik yang ditimbulkan oleh alam, pengamat memproyeksikan perasaan subjektifnya masuk ke alam. Sedangkan sebuah karya seni secara lebih objektif menghimbau si pengamat. Yang kelima, alam diciptakan Tuhan tidak semata-mata sebagai sebuah karya seni nih. Asik nih. Alam itu nggak diciptakan sebagai tidak hanya semata-mata sebuah karya seni aja untuk dikagumi, tetapi juga memiliki alasan lain kok, seperti apa sih, memberi nafkah bagi manusia, ya kan, kayak perhutanan, kelautan, apalagi perkebunan, itu memberikan nafkah bagi manusia. Pertambangan tuh banyak banget nafkah yang kita dapatkan dari alam. Kita sebagai manusia mendapatkan begitu banyak nafkah dari. Kemudian pada subbab sosiologi drama dan teater menerangkan 2 buah poin. Poin yang pertama membahas teater dan masyarakat. Poin yang kedua membahas sosiologi teater. Pertama membahas pada subbab yang pertama, pada poin yang pertama membahas hakikat karya drama. Enggak. Bukan. Pada subbab yang pertama, pada subbab sosiologi drama dan teater ada 2 poin. Poin yang pertama itu membahas hakikat karya drama. Poin yang kedua membahas pengaruh sosial budaya terhadap penciptaan. Karya drama yang terbagi lagi ke dalam teori Marxisme dan kesulitan aplikasi teori Marx. Kemudian pada bab ketiga nih, bab ketiga bener. Dibuka bukunya sambil dibaca-baca. Kalau aku salah bisa dikoreksi lagi di kolom komentar. Pada bab ketiga, yaitu teori sosiologi drama Lucien Grothman. Ada yang tahu Lucien Grothman?
Ya, dia. Lucien Brodmann mencakup beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama nih, mengenai prinsip dasar strukturalisme genetik, yang mana pendekatan ini berbeda dengan pendekatan Marxisme. Karena apa? Karena sifatnya yang dialektik, sedangkan Marxisme cenderung kepada pendekatan yang secara positif. Positif di sini artinya apa sih? Apakah positif yang tidak neko-neko atau apa? Nah, positif di sini itu pendekatan lakon secara sosiologi yang menekankan pada sejauh mana sebuah lakon bisa mempresentasikan kondisi sosial historis masyarakat lingkungan pengarang. Jadi sisi positif yang diambil itu tuh. Kemudian ada dengan kata lain, sifat struktural tetap mewarnai pendekatan strukturalisme genetik, yakni sesuatu yang dihindari oleh pendekatan Marxis. Kemudian pada subbab kajian drama Sumur Tanpa Dasar, secara strukturalisme genetik menerangkan beberapa pembahasan mengenai analisis yang diantaranya dibatasi pada struktur tema dan penokohan. Pada bab keempat, yaitu menuju sosiologi pertunjukan teater. Kita, bukan kita juga, kita. Kita sebagai pelaku seni ya, apalagi aku yang baru terjun ke dunia seni, sebelumnya belum pernah terjun ke dunia seni, itu aku melihat teater sendiri dari kacamata aku, dari pandangan aku sendiri, bahwa teater itu adalah seni mengungkapkan perasaan, walaupun itu dibuat-buat, tapi bagaimana kita mengungkapkan perasaan itu, perasaan sebuah lakon. Misalkan, kita disuruh berakting untuk memerankan sebuah kebohongan, seperti kemarahan yang jelas-jelas itu adalah kebohongan. Kita tidak marah, tapi kita disuruh untuk memerankan tokoh yang pemarah. Itu adalah seni mengekspresikan kemarahan kita. Iya gak sih? Kalau menurut aku begitu. Mungkin ada yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang keempat nih, bab yang keempat, ada berbagai aspek mengenai sosiologi teater. Dalam kerangka sosiologi teater, permasalahannya lebih mendalam daripada persoalan di atas yang udah aku sebutin tadi. Jika hal ini tidak ditekankan sejak awal, kita khawatir nih penggunaan sosiologi teater sebagai alat untuk mengembangkan atau memajukan penelitian sosiologis akan kehilangan esensinya yang lebih besar. Pada subbab pertama di bab 4 ini, yaitu masyarakat dan teater, memiliki beberapa pembahasan. Apa tuh pembahasannya? Yang pertama ada pertalian masyarakat dengan teater. Pertalian itu hubungan masyarakat dengan teater. Entah itu masyarakat seni atau masyarakat awam dengan seni, ataupun keduanya yang saling berdampingan, hubungan mereka dengan teater. Kemudian garis pemisah antara realitas sosial dan teater. Garis pemisah antara realitas sosial dan teater. Kemudian pada subbab berikutnya, yaitu pendekatan sosiologi teater dari George Gurvitch, juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, membahas public theater sebagai objek kajian yang sering menjadi objek kajian sosiologi teater hanyalah masyarakat penonton teater itu sendiri. Pembahasan kedua, yaitu pertunjukan teater sebagai objek kajian. Hal ini menganalisis pertunjukan teater dalam kerangka sosial yang spesifik. Pembahasan ketiga adalah kajian terhadap latar sosial belakang para aktor teater, di mana dalam konteks ini para aktor yang terhimpun dalam sebuah grup teater dianggap sebagai sebuah kelompok sosial baik dalam statusnya sebagai kumpulan aktor maupun jabatan pekerjaan dalam grup tersebut. Oke. Pembahasan yang keempat yaitu pendekatan terhadap hubungan fungsional antara pertunjukan teater dengan sistem sosial yang aktual. Berbicara mengenai pendekatan nih terhadap hubungan fungsional antara pertunjukan teater dengan sistem sosial yang ada, terutama dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk
struktural dan golongan-golongan sosial. Iya. Nah, pembahasan yang kelima ada apa nih? Pembahasan yang kelima ada kajian terhadap fungsi dan fungsi sosial teater dalam jenis-jenis masyarakat yang berbeda. Mengatakan bahwa dalam masyarakat tradisional, khususnya yang masih kuno, fungsi sosial teater terutama berkaitan dengan unsur-unsur yang bersifat ritual, doa, magis, dan upacara-upacara lainnya. Pembahasan pertama mengenai studi tentang aktor dan aktris. Yang kedua, studi tentang sutradara, penata pentas, penata kostum, ilustrator musik, musisi, dan teknisi. Yang ketiga, studi tentang studi tentang dramawan, pelaku drama. Keempat, studi tentang administrasi, keuangan, dan perekonomian. Kemudian yang kelima, studi tentang kebijaksanaan teater atau kebijaksanaan untuk teater. Yang keenam, studi tentang tipe-tipe sosial teater. Yang ketujuh, studi tentang pertunjukan teater. Kedelapan, studi tentang audiens atau penonton. Yang kesembilan, studi tentang penyebaran dan distribusi. Yang kesepuluh, ada studi tentang teks drama. Ke-11, studi tentang genre drama. Ke-12, studi tentang penggabungan genre-genre teater. Bab keempat yang tadi aku sebutin itu masih banyak penjelasannya kok. Aku ambil beberapa poin yang menurut aku penting aja. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Bab ini menyimpulkan hal yang penting yang dibahas ya di buku ini. Sebenarnya yang aku bicarakan tadi itu nggak penting-penting amat kok, atau justru emang nggak penting, karena aku nggak tahu juga. Udah deh, yang penting apa? Yang penting dibaca bukunya gitu aja. Oke, yang kedua, kemudian jangan lupakan apa ya? Jangan mudah lupa deh tentang pelajaran yang baru diambil atau baru dipelajari atau baru dibaca. Justru jujur nih, aku kadang masih lupa tahu kalau misalkan baru belajar apa nih. Kadang-kadang kayak baru bentar aja lupa. Yang aku mau tuh aku harus bisa mengingat dengan kuat apa yang baru aku pelajari gitu. Sebagai seorang pelajar mahasiswa di kehidupan teater, di lingkungan teater, aku pengen nih kedepannya aku dengan apa ya, nggak mudah sih ya, aku dengan semangat penuh aku bisa menjalankan tugas aku sebagai mahasiswa atau pelaku drama, pelaku seni teater kedepannya. Aku harap apa yang aku pelajari sedari awal sampai kapanpun itu akan selalu membekas, akan selalu ada pelajarannya. Yang terpenting pelajaran positifnya. Oke, gak usah lama-lama lagi karena kalian pasti udah bosan atau kalian nggak nonton sampai part ini, sampai detik ini juga. Aku ucapin terima kasih atas perhatian kalian yang mau nonton aku sampai akhir, yang mau komen-komen, yang mau like aku, yang mau subscribe. Apaan deh, terserah. Yang penting udah gitu aja. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.